One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analog to digital converter atau ADC. Apa itu ADC? ADC adalah sirkuit terpadu elektronik yang mengubah sinyal dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Fungsi ADC diantaranya digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer, seperti sensor suhu, cahaya, tekanan, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Mengapa ADC dibutuhkan? Pertama, mikroprosesor hanya dapat melakukan pemrosesan kompleks pada sinyal digital. Kedua, ketika sinyal dalam bentuk digital, sinyal tersebut tidak terlalu rentan terhadap efek merusak dari derap adiktif. Tiga, ADC menyediakan hubungan antara dunia analog transducer dan dunia digital pemrosesan sinyal dan penanganan data. Dua karakter prinsip ADC. Yang pertama, kecepatan sampling suatu ADC, yaitu seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Dua, resolusi ADC, yaitu ketelitian nilai hasil konversi ADC. Untuk memahami lebih lanjut, dapat kita lihat pada contoh di gambar. Prinsip kerja ADC yaitu mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan sinyal input dan tegangan referensi. Contohnya dapat kita lihat pada gambar. Komparator digunakan secara luas untuk sinyal alarm ke komputer atau sistem pemrosesan digital. Sebuah komparator dapat tersusun dari sebuah op-amp yang memberikan output terpotong untuk menghasilkan level yang diinginkan untuk kondisi logika. Pada gambar, terlihat bahwa sebuah komparator merubah keadaan logika output sesuai fungsi tegangan input analog. Selanjutnya, jenis-jenis ADC. Yang pertama, ADC simultan atau yang biasa disebut flash converter. Input analog VI yang akan diubah ke bentuk digital diberikan secara simultan pada sisi positif pada komparator tersebut, dan input pada sisi negatif tergantung pada ukuran bit konverter. Ketika VI melebihi tegangan input dari suatu komparator, maka output komparator adalah high, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu sigma delta. Pada jenis ini, input melebihi sampel dan menuju ke integrator. Integrasi tersebut kemudian dibandingkan dengan ground. Outputnya adalah aliran bit serial 1 sebanding dengan Vin. Dengan pengaturan ini, modulator sigma delta secara otomatis menyesuaikan outputnya untuk memastikan bahwa error rata-rata pada output adalah 0. Nilai integrator adalah jumlah dari semua nilai kesalahan yang lalu. Jadi setiap kali ada nilai kesalahan bukan 0, nilai integrator akan terus berkembang sampai kesalahan sekali dipaksa menjadi 0. Yang ketiga, ADC dual slope. ADC ini mengintegrasikan tegangan input yang tidak diketahui untuk jumlah waktu yang tetap. Kemudian, data reintegrasi menggunakan tegangan referensi untuk jumlah waktu yang bervariasi. Keuntungan utama dari arsitektur ini yaitu setiap kesalahan yang diperkenalkan oleh nilai komponen selama siklus integrasi akan dibatalkan selama fase deintegrasi. Pada T kecil dari 0, S1 di ground dan S2 tertutup. Penghitungnya adalah 0. Pada T sama dengan 0, konversi dimulai dari S2 terbuka dan S1 diatur sehingga input ke integrator adalah Vin. S1 untuk Tin yang merupakan interval waktu konstan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika S1 disetel, penghitung mulai menghitung pulsa clock. Penghitung disetel ulang ke 0 setelah Tin. Vout berbanding lurus dengan Vin. Pada T sama dengan Tin, S1 diset sehingga min V adalah masukan ke integrator yang memiliki tegangan yang tersimpan di dalamnya. Tegangan integrator kemudian turun secara linear dengan slope min V per RC. Komparator digunakan untuk menentukan kapan tegangan keluaran integrator melewati 0. Jika 0, nilai keluaran digital adalah keadaan penghitung. Yang keempat yaitu kuantaram ADC. Pada gambar ditunjukkan blok diagram yang di dalamnya terdapat DAC yang diberi masukan dari counter. Masukan counter dari sumber clock di mana sumber clock dikontrol dengan cara meng-N-kan keluaran komparator. Komparator membandingkan antara tegangan masukan analog dengan tegangan keluaran DAC.
Apabila tegangan masukan yang akan dikonversi belum sama dengan tegangan keluaran dari DAC, maka keluaran komparator sama dengan 1, sehingga clock dapat memberi masukan kontur dan hitungan kontur naik. Yang kelima yaitu Successive Approximations Register. Diagram yang terlihat memakai konfigurasi yang hampir sama dengan kontur rem, tetapi dalam melakukan trace dengan serial tracking dengan mengeluarkan kombinasi bit yang dapat kita lihat pada gambar. Penerapan ADC. Pertama, ADC digunakan hampir dimanapun di mana sinyal analog harus diproses, disimpan, atau diangkut dalam bentuk digital. Kedua, beberapa contoh penggunaan ADC adalah pengukur volt digital, telepon seluler, termokopel, dan osiloskop digital. Yang ketiga, mikrokontroler biasanya menggunakan ADC 8, 10, 12, atau 16 bit. Sekian video tentang ADC.